皆さんこんにちは。私たちは4グループです。これから発表させていただきます。始める前に自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。私の名前はマヘスです。学生番号は077です。私はファイアと申します。学生番号は898です。はい、皆さんこんにちは。私の名前はファリスです。学籍番号は057です。学籍番号058のアリと申します。私はケジェです。学籍番号は063です。はい、皆さん、私はディアナと申します。学籍番号は065。私の名前はジョファン・カブソヌス。Keisi Bangwa 073 です。Baik, akan dimulai dengan pola kalimat date. Date itu digunakan biasanya untuk menunjukkan perasaan terkejut dan atau mengeluh dengan cara mengulang pernyataan lawan bicara sebelumnya untuk memastikan perkataan lawan bicara atau yang dikatakan sebelumnya atau perkataan tersebut. Baik, untuk pembentukan pola kalimatnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pola date. Cara menentukan pola date adalah kita dapat menggunakan meisi plus date atau kata benda plus date. Nah, di sini ada contoh kalimat yaitu Nihongo kanji ga muzukashii kamoshiranaii kedo Kankoku date hatsuon ga muzukashii. Di sini dapat dilihat bahwa artinya adalah dalam bahasa Jepang kanji itu sulit, tetapi dalam bahasa Korea pengucapannya lebih sulit. Nah, di sini terdapat seperti unsur penegasan ulang yang diutarakan oleh pembicara bahwa dalam bahasa Korea kanji pengucapannya lebih sulit, meskipun dalam bahasa Jepang juga kanji itu sulit, seperti itu. Di contoh kedua ada kalimat Suzuki-san wa sportsu ga tokui dakara sakkar datte yakyuu datte nandemo dekimasu. Di sini dapat ditemui bahwa pola date ini juga bisa digunakan sebagai perincian seperti sakkar datte yakyuu datte nandemo dekimasu, bahwa si Suzuki-san ini karena dia sangat jago dalam berolahraga, dia bisa bermain sepak bola, bermain baseball, dan dia seperti dapat melakukan apa saja, seperti itu. Pola ini dapat juga digunakan untuk menerangkan perincian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas Renshu 1 dan Renshu 2. Renshu 1, nomor 1. Otona datte tokidoki shigoto o yasumitaku naru. Yang artinya orang dewasa pun kadang-kadang ingin libur dari kerja. Yang nomor 2. Nihon datte konbini de keitai ryokin dake de naku zeikin mo harau koto ga dekiru. Yang artinya bahkan di Jepang, di kombini kita bisa membayar tidak hanya tagihan HP tapi juga pajak. Yang ketiga, Taro-kun datte sportsu ga tokui dake de naku benkyou mo ganbatte iru. Yang artinya Taro pun tidak hanya pandai olahraga tapi juga rajin belajar. Baik, selanjutnya Renshu 2. Nomor 1. Keitai denwa de rekishi datte shiraberu koto ga dekiru desu yo. Yang artinya dengan HP pun bahkan sejarah bisa dicari tahu. Yang kedua, New York ya London mitai ni Tokyo ni gaikokujin datte takusan sundeimasu. Yang artinya seperti New York dan London, bahkan orang asing pun banyak tinggal di Tokyo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kali ini sekarang bagiannya koso. Nah, koso ini digunakan untuk menekankan topik yang ingin disampaikan atau menempatkan topik gitu. Nah, maksudnya itu kayak untuk menekanin objek yang ingin dibicarakan itu gitu. Nah, terus biasanya digunakan juga untuk memastikan bahwa A adalah B dan bukan yang lain gitu.
Jadi itu yang ditekankan gitu kan. Ini tuh ini gitu kayak gitu. Nah, dapat berarti itu pasti, lebih tepatnya atau lebih jelasnya bisa berarti itu. Contohnya itu kayak kondo koso shiai ni kachitai desu. Kali ini aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dari nani-nani koso. Jadi nani-nani koso ini digunakan untuk menekankan topik yang ingin disampaikan atau menempatkan topik. Jadi teman-teman, di sini juga terdapat rumusnya yaitu meisi plus koso. Adalah pola tata bahasa di mana partikel koso ditempatkan langsung setelah kata benda, memberi penekanan bahwa kata benda tersebut yang paling penting atau yang dimaksud secara khusus. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat yang ada di contohnya, yaitu contoh kalimat dari nani-nani koso. Yang pertama yaitu anata koso watashi no sagashite ita hito desu. Jadi yang artinya, kamulah orang yang selama ini aku cari. Jadi teman-teman, kalimat di atas menunjukkan penekanan pada subjek anata, yang berarti justru kamulah atau kamulah yang dimaksud. Pola ini mengandung arti bahwa kamulah orang yang dicari, menekankan bahwa orang yang sedang berbicara sangat yakin atau ingin menegaskan bahwa orang yang dimaksud adalah si pendengar, bukan orang lain. Selanjutnya teman-teman, contoh yang kedua yaitu Kotoshi koso JLPT ni ukaritai, yang artinya tahun ini aku benar-benar ingin lulus JLPT. Jadi teman-teman, pola kalimat di atas menekankan bahwa tahun ini adalah saat yang sangat penting untuk berhasil lulus ujian JLPT. Jadi penggunaan pola koso ini menunjukkan bahwa tahun ini dianggap sebagai kesempatan terbaik atau momen yang sangat bahagia untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, minasan, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh koso. Baik, di sini saya akan membacanya. Ima koso kurusuru toki desu, yang artinya sekaranglah waktu yang tepat untuk bertindak. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna ima. Ima itu adalah sekarang. Nah, koso itu partikel menekankan bahwa sekarang adalah waktu yang paling penting. Nah, kalau kurusuru itu artinya bertindak, mengambil aksi. Kalau toki itu waktu. Nah, des itu penutup kalimat formal. Nah, kalimat kedua saya bacakan lagi. Anata koso watashi no honto no tomodachi desu. Nah, artinya kamulah yang benar-benar teman sejati saya. Hai, sugi wa renshi wo happyou sasete itadakimasu. Untuk soal yang pertama yaitu kono hito no berushyo marau fusawashi dan hito. Yang kono hito artinya adalah kono hito yaitu orang ini, no berushyo adalah hadiah Nobel, marau yaitu menerima, fusawashi yaitu tepat, hito yaitu orang. Dari sini jawabannya adalah kono hito koso no berushyo wo marau ni fusawashi hito desu. Yang artinya orang ini adalah orang yang tepat untuk menerima hadiah Nobel. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, koso adalah bentuk penekanan. Dan di sini yang ditekankan adalah kono hito koso menjadi kono hito koso. Dan fungsi koso di kono hito ini adalah sebagai bentuk penekanan kepada orang ini, yaitu kono hito adalah orang yang benar-benar tepat yang untuk menerima hadiah Nobel, yaitu adalah kono hito. Untuk soal selanjutnya, Gijutsu ni oite shikaichi naranai to nihon shorai dan kurai. Gijutsu ni oite yaitu artinya dalam teknologi, sekaichi adalah nomor 1 di dunia atau terbaik di dunia, naranai to jika tidak menjadi, nihon yaitu Jepang, shorai artinya masa depan, dan kurai artinya gelap.
Dan di sini jawabannya adalah Gijutsu ni oite sekai ichi ni koso naranai to Nihon no shourai wa kurai desho. Artinya, jika tidak menjadi nomor satu dalam teknologi, masa depan Jepang nampaknya akan suram. Dan koso di sini adalah untuk menekankan pada sekai ichi ni, yaitu terbaik di dunia. Yaitu untuk menekankan pada Gijutsu no ite sekai ichi ni, yaitu menekankan pada yang terbaik di dunia dalam urusan teknologi. Dan di sini kosonya sebagai menekankan bahwa kalau jika Jepang akan menjadi suram jika tidak menjadi nomor satu dalam teknologi. Dan untuk soal yang terakhir, anata no koto aishiteru kara urusai dan iyu. Dan di sini jawabannya adalah anata no koto wo aishiteru kara koso urusai ku itteiru nda. Artinya, karena aku mencintaimu, aku berbicara dengan keras atau berisik. Dan koso di sini sebagai bentuk penekanan dalam anata no koto wo aishiteru kara, bahwa karena mencintaimu. Jadi dia berbicara dengan berisik itu spesifik alasannya, karena yang ditekankan oleh koso yaitu karena dia mencintaimu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. はい、皆さん、これで終わります。最後まで来てくれてありがとうございました。